capek saya. Gak ada kalian niatan minta rektor gitu kasih lift gitu? Waduh, uang gendut nambah lagi Pak. Aduh, ya gak apa-apa lah. Emang kalian bayar berapa? Hampir 4 Ini minta lift gitu loh. Sampai ngambil kabel Lah, mahasiswa itu kalau mahasiswa minta bisa diturutin. Mahasiswa aja bisa minta ya. Tapi bacanya cuma Komen ya. Oke teman-teman, selamat siang. Ini berapa? 3. Gak kerasa kita ketemu lagi ya. Oh, besok minggu kemarin. Jadi di sini teman-teman gak ada minggu ini ya. Ya Pak. Gak ada tugas, aman, gak ada kerjaan. Oh ya, Pak, saya mau memberi data umum. ya, yang belum presentasi siapa aja? Oke, hari ini kita habiskan ya. Jadi presentasi itu wajib. Yang belum presentasi, tahu kelasnya mana? Masih bawa ininya? Enggak. Oke. Yang apa? Halo, perhatiannya. Jadi yang presentasi hari ini kirim ke email saya. Sekarang. Oke, kirim ke email saya sekarang. Kita habiskan untuk tugas pertama biar nggak ada sisanya. Nanti aja. Oh ini yang minggu lalu. Kok kira saya Cenayang gitu, punya Mas ini? Enggak lah. Karena di bawah-bawah. Oke, kita langsung mulai dari Zeda dulu. Boleh dimatiin nggak lampunya? Ya. Yang ini aja, itu aja. Makasih ya. Pegang aja. Pegang. Silakan.
salah Pak, yang benar di sana. Benar di Di bisa yang salah ya. ya, anu Oh ini ya bedanya apa? itu logonya. Logonya. Oh Logonya nggak dipakai tadi. oke. Lihatkan. Oke, jelaskan konsepnya. Konsepnya itu kan nafas segar sepanjang hari. Jadi menggunakan gambar jam yang menandakan kesegaran sepanjang hari dengan gambar cairan dari Listerin multiproteksi lainnya tersebut. Konsep rekam, konsep rekam. Oke, teman-teman ada pertanyaan di sini? Oh, bukan pertanyaan, maksudnya kalau mau saran, kritik. Dari konsepnya, apakah terlalu simpel atau kalian bertanya menurut kalian bagaimana kan? Atau dari penempatannya mungkin terlalu banyak ruang kosong, apa yang dimanfaatkan, boleh silakan. Ayo, yang bisa yang mau nanya dapat Listerin gratis dari mbaknya. Oh, bisa. Itu kakak adik Pak Bobel. Apa itu? Saya mau lihat yang pertama tadi. Mbak ada konsul? Mbak ada konsul nggak sih? Sudah. Kok beda ya konsep ini sama yang Itu di atas yang Oke. Cukup? Udah makan belum kalian? Nah, jam 12 ini ngapain? Sholat. Gak bisa. Mas, saya mau ini percaya saya. Enggak, kamu juga saya nggak percaya sih. Jadi maka muka kamu tuh kayak lagi nongkrong lagi ngopi sambil ngerokok gitu. Kayak muka kamu gitu. Konten ngerokok, nge-vape gitu, nah gitu di pinggir jalan. Kalau sholat ini susah, biasanya nerima orangnya susah gitu. Tapi enggak, jangan ngelihat orang dari rokok. Yakin kau sholat. Oke deh. Tapi kalau habis makan bisa ngantuk ya. Ini sih saya ngantuk. Tidur aja ya. Kita pulang sama. Oke. Tidak ada pertanyaan teman-teman. Kalau saya sedikit aja yang banyak, mungkin yang tagline-nya itu aja. Taruh bawah dikit aja ya. Terlalu mepet sama atasnya. Soalnya ruang kosongnya banyak sekali di bawah. Ya, itu aja. Oke. Selebihnya brand design, ingat ya. Ingat kata-kata saya, brand design is the best key. Oke. Brand design adalah kunci. Ya ini kunci nih, gembok. Orangnya. Ya brand design is the key. Kalau brand design pasti bagus. Oke, tutup aja. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Feby, ini cuma 2 orang ya? Ada lagi Pak. Ini Pak maksudnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Irawan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang media dan kreatif. Baik, di sini produk yang saya angkat yaitu Dettol. Untuk sejarah sendiri, Dettol berdiri itu sejak tahun 1930-an yang ditemukan oleh Dr. Nick Beckett yang ada di Inggris.
Detol ini memberikan manfaat yang besar di dunia kesehatan, yakni 50% setelah Detol digunakan ini naik kematian terhadap sepsis menurun. Untuk produk Detol sendiri itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu Detol perlindungan seimbang, Detol perlindungan diri. Misi Detol yaitu menciptakan dunia yang lebih sehat, lebih bersih dan lebih aman. Untuk slogan memberikan perlindungan yang nyata, dan untuk konsep sendiri yaitu menggabungkan dari ketiga hal tadi, yakni slogan, negara asal, dan misi yang divisualisasikan menjadi sekarang. Ya, Jelaskan ini. oh, baik. Nah, untuk karakternya sendiri terinspirasi dari kesatria Templar, yaitu kesatria yang berasal dari Inggris. Terus di situ di ujung pedangnya terdapat tahun 1930 yang menggambarkan ditemukannya Detol itu sendiri. Terus ada lambangnya yang berwarna hijau menggambarkan Detol dan sebuah slogan yang di atas, yaitu memberikan perlindungan nyata. Gitu Pak. Terus untuk yang warna hijau ini sebenarnya bakteri, yaitu kayak lagi menyerang, memberikan perlindungan. Oke. Ada yang krusial nih. Menurut kalian apa? Teknologi prinsip itu. Bukan. Semuanya beda Pak. Bukan. Peletakan apa Pak? Bukan. Beda luka. Oh benar weh, dapat Detol. Coba Detol ya. Apa yang kurang? Logo Detolnya jadi nggak kelihatan produk apa ini. Yang kurang dari poster masnya bagus konsepnya, dan yang kurangnya apa? Logo Detol. Boleh nggak usah pakai logo, ada produk. Kalau nggak ada produk, logo wajib ada. Paham ya? Kalau misalnya kayak gini deh, ini pasang pajari gini, saya tutup plasterinnya. Apa ini? Produk apa yang dijual, iklankan? Sama seperti itu juga Mas, paham ya? Yang krusial, kalau misalnya Pak poster boleh nggak ada produknya, sangat-sangat boleh. Jadi kan ini konsepnya analogi ya. Jadi metamorf, jadi perlindungan itu menggambarkan seorang kesatria di Inggris dengan sejarahnya, tahun itu bagus sekali. Tapi kalau nggak ada produknya, orang nggak tahu ini produk apa. Ingat kita masih media iklan, advertising. Jadi harus ada produk yang diiklankan. Ya, kurang dari ya. Kalau nggak ada produknya, itu wajib harus ada. Paham Mas ya? Misalnya kayak gitu juga. Contohnya ini aja deh. Poster apa? Kalender siap dihilangin. Cuma kita lihat Bu Rektor yang pakai centang biru kan? Centang biru kan? IG siapa yang centang biru? Rektor kita. Emang lu centang biru? Makanya harus ada Asia. Oh ternyata ngomongin Bu Rektornya. Kalau misalnya nggak ada Asianya, paham ya? Itu Mas ya? Yang lain? Apa yang kurang lagi? Atau sudah cukup menurut kalian? Udah bagus? Ini gambar sendiri apa gimana? Iya. Gambar sendiri ya? Keren. Bagus ya? Ada lagi teman-teman? Bunganya kurang seram gitu? Iya Pak. Gak usah seram-seram gak apa-apa. Oke, mungkin kalau misalnya mau main ambien sebenarnya bisa Masnya. Cuma capek kan? Maksudnya ambien itu gimana? Jadi belakangnya latarnya bukan hitam putih, tapi benar-benar kayak medan tempur. Ada backgroundnya, musuh-musuh, kuman-kuman itu kayak musuh gitu loh. Jadi benar-benar buat kayak satu poster animasi gitu. Tapi capek ya. Tapi kalau itu bisa lebih bagus kan? Tapi untuk konsep lebih bagus loh. Ya, memang lebih capek, tapi nggak apa-apa. Effortnya lebih, nilainya enggak, tapi konsepnya yang bagus. Oke, nggak apa-apa, cukup aja. Sekian, terima kasih. Oke, selanjutnya. Kok belum? Nggak ada lagi yang ngirim ya? Apa? Ada Pak. Oh, ada.
Dot itu ya, ada titik itu dot. Ini baru 2 ini. Wah, ini ada pulpen gratis saya dapat. Terima kasih ya. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Kenapa? Gak apa-apa, makasih berarti. Ayo, yang belum siapa? Jangan salah kirimnya. Kenapa? Pakai dong mas, itu. Nih. Ya. Pakai dot. Ini email Asia soalnya, jadi dikasih nama lengkap ya. Soalnya saya request nama lengkap aja, biar kalian capek. Enggak, biar kalian tahu nama saya. Ania sama Randani gak datang. Gak ada chat ya. Mulai kerjaan dulunya yang lain. Iya senang. Iya. Ya wah kuat. Terus akhirnya. Kamar yang bersuara. Ya. Albert mas, astaga Tuhan. Itu loh baca Albert, bukan Albert. Ya memang saya juga biasa nama saya jadi Albert ya. L. Kebiasaan orang ada Albert Einstein lebih terkenal. Selain mas ini terakhir udah, masih nggak ada terakhir. Ini masih belum? Ini kirim pak. Siapa? Ini mau ngomong siapa sih? Iya pak. Oh. Oke, sudah. Aditya Rizky ya. Jadi Risti Oh, saya. kok gimana? Numpang pak, numpang ngirim, numpang email. Oh. Iya lupa email.
AC kenapa? AC. Betul. Ayo banyak. AC aja mas, usah ACC. Tokal ya. Pak, saya yang udah dicetak dari memori. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wedi Rizky Arganda Mencola Putri mau mempresentasikan tentang imaging product. Imaging product yang saya ambil adalah Bicola. Bicola adalah minuman ringan yang diproduksi di perusahaan asal Meksiko. Sebagai perusahaan salah satu produser minuman terbesar di Amerika Latin. Selain Bicola, perusahaan ini juga menghasilkan minuman seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite, dan beberapa negara. Pak, bisa dibesarin nggak Pak? Nggak kelihatan. Langsung ini aja. Oh, langsung aja. Produknya. Ini produk Bicolanya ya. Konsep kreatifnya sebuah produk minuman dengan beraneka ragam rasa yang menyegarkan dan berenergi. Sangat cocok untuk segala kalangan dan harga yang cukup terjangkau. Keyword dari Bicola adalah minuman dengan beraneka rasa, menyegarkan dan berenergi. Untuk tagline Bicola be a champion, yang artinya Bicola menjadi juara. Konsepnya seperti ini, ada dua podium 1, 2, 3, dan final desainnya seperti ini. Bicolanya lebih ditonjolkan karena dia yang menjadi ikonnya kan be a champion, seperti itu. Udah. Silakan. Itu yang sebelahnya Coca-Cola sama Pepsi. Oh, nggak usah di perjelas nggak? Kamu sensor aja nggak apa-apa. Sensor hitam gitu di mata. Apa? Penjual bakso orang. Oke. Seperti ini. Ada mungkin mau nanya kenapa ini warna ini dulu semua boleh. Nah, sekarang Kenapa harus Pepsi sama Coca-Cola dilarang? Karena menurut saya ini brand yang cukup besar di Amerika. Itu berarti kasarannya kalau kita sebagai pelihat itu malah kayak menjatuhkan lebih itu. Tapi kan udah dikonsultasi sama dosennya, terus sama dosennya juga kan imaging product. Berimajinasi sesuai dengan bawa saya ya. Jadi backup-nya bentar lu. Bapak polisi. Backup saya marah banget. Oke, jadi teman-teman kalau teman-teman tahu dulu kalau mungkin zamannya sekarang nggak ada ya. Zaman dulu, tapi kayaknya kalian masih muda ya, sudah ada. Kayak ini, tapi Pepsi sama Coca-Cola ya, bukan Bicola. Bicola ini siapa? Gak kenal. Dulu Pepsi sama Coca-Cola itu buat iklan. Oh, yang Nyerangnya bener-bener nyerang. Jadi saling nyerang itu bukan implisit atau segala macam lagi, langsung to the point, langsung ada produknya biasanya. Itu dulu mereka persaingan sampai seperti itu. Iklannya masih ada kok di YouTube, cari aja di YouTube, tahu ya, pernah lihat ya? Kalau nyerang Pepsi nyerang Coca-Cola ada semua, itu dulu ada. Kalau zaman dulu kita yang provider ada juga pernah, provider kuning sama merah itu. Ah, yes. Nah itu yang persaingan gitu-gitu tuh sebenarnya dulu lazim. Cuma makin kesini yang seperti itu makin nggak ada biasanya. Jadi mereka mainnya bukan persaingan itu tapi langsung produk yang tawarkan. Jadi bukan saingannya seperti ini lagi. Kenapa kemarin dilihat seperti ini? Karena dia sesuai dengan tagline-nya. Bicola Champion. Jadi bagaimana harus menggambarkan sebagai pemenangnya itu. Soalnya sebagai cola itu minuman sudah anggapnya sebagai sebuah brand minuman ya, bukan hanya Coca-Cola. Cola itu anggapnya seperti air putih lah, air mineral. Ya, air mineral ada aqua, ada air mineral gitu. Jadi cola itu minuman bersoda. Ya. Jadi saingannya ya untuk ini. Ya. Pastinya nggak mungkin belakangnya Bicola, Champion. Belakangnya Le Mineral. Gak nyambung, apa gimana, paham ya?
podcast hitam gitu. Suara yang diganti suara tikus gitu. Ya. Bercanda aja. Oke, gitu aja. Ada lagi? Cukup? Udah. Tutup aja langsung. Tutup presentasinya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang moment of truth. Masnya apakah sudah benar mengirim? Oh, benar. Oke, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faidat Nasir Daud. Di sini saya mengambil produk Citato. Citato lahir tahun 1990, berasal dari Cikipotato, yaitu makanan ringan dari kentang asli, kenyal dan rasa. Oke, langsung konsep kreatif. Konsep kreatif Citato diproduksi oleh PT Indofood Vitalai Makmur yang merupakan anak perusahaan dari PT Indofood. Citato berbahan dasar kentang sebagai bahan makanan kentang terbukti digemari oleh banyak orang. Beberapa daerah Indonesia pun ada yang menjadikan sebagai makanan pokok. Langsung keyword sama kentangnya. Keywordnya kentang asli Blitar, tekstur potongan berbentuk rasa yang sudah terbuat. Untuk teksturnya hidup akan selalu menemui tantangan. Ini tampilnya gitu. Kok diam sih? Diam sih dulu juga. Tantangannya Oke, jadi ini final langsung ya. Yang ini ya. Oke, jelaskan konsep ini. untuk tekniknya hidup akan selalu menemui tantangan. Jadi ada orang yang naik ke tumpukan jadi kentang ke Mereka kamu presentasi Korea. Oh sudah. Paham apa? Paham ini maksudnya? Panjat tebing sama tantangan. Oke, hidup melalui tantangan ya. Jadi tantangannya itu si Citatonya ya. Apa? Jadi anggapannya memotivasi Citatonya sebagai sebuah tantangan. Apa yang ada yang mau ditanyakan atau saran, kritik, dan desain? Wah, Pak. oke, silakan. Untuk tagline-nya itu memang dibuat agak memudar gitu. Yang besarnya. Spesifik ini tuh. Iya. Makanya beda. iya. Oh, memang dibuat Iya. memudar. Itu mudara Kenapa apa kok warna? memudar? Untuk warnanya Satu orang satu. Tahu. merah dan kuning tak satukan gitu Pak. Mbaknya yang nanya. Merah dan kuning tak satukan gitu Pak. Hah? Hah? Degradasi. Oh, degradasi. Ya. Tapi memang dibuat memudar seperti Iya. itu. Sebenarnya bukan memudar ya, ini karena warnanya mbak. Jadi yang sebelah itu merah, makin ke kuning. Jadi nyatunya ke background. Jadi terlihat seperti mudar. Sebelah gitu. Iya, iya. Kenapa kamu buat kayak gitu? Jadi jawab aja. Ya, karena Iya, selama. Iya, sudah. Karena sesuai Dengan warna identik dengan Citato. Citato. Iya, ya. Iya, Pak, sudah apa-apa. Kasihan. Mau kasih yang persen tuh? Maksudnya dia sesuai dengan ini ya, kita tahu ya, warna identik dengan ini. Ya, maksudnya. Udah. Udah mas, udah ada lagi kan? Ya, tutup. Iya, apa-apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, astaga. Enggak ada nama. Nama ilmu kelas
Jadi teman-teman, bagi saya tugas pertama, media pertama udah selesai semua. Dan untuk kelas ini overall ya, rata-rata lulus. Jadi untuk kelas ini teman-teman yang sukanya adalah nggak semuanya itu menggunakan teknik yang sama. Ada yang manipulasi, ada yang digital painting, ada yang vektor. Jadi bagi saya di kelas ini cukup menarik dan cukup bagus ya. Konsepnya pun udah lumayan sekelas F3 ya. Oke. Ya karena mungkin karena kalian kelasnya banyak juga ya, orang paling banyak di kelas F3. Karena ini nggak punya 2 kelas sebenarnya, sama angkatan yang lalu ya. Jadi oke, bagus. Pertahanin ya. Pertahanin sampai akhir maksudnya. Amin. Oke, di sini teman-teman ada pertanyaan tugas pertama untuk media pertama. Apa udah jelas, udah paham? Pak. Sebelum kita masuk ke media kedua, ya. Jadi saya akan sedikit jelaskan ulang. Jadi yang kita buat adalah, ingat ini mata kuliah apa, media dan kreatif. Ingat, kita anak DKV, media yang kita buat media apa? Gini deh, media itu apa? Masih ingat gak? Catat kan? Media secara umum itu artinya apa? Perantara. Antara apa? Apa? Perantara apa? Penyampaian pesan kepada penerima pesan. Jadi dia sebuah alat. Ingat itu, media itu adalah sebuah alat, artinya sesuatu yang kalian buat. Sekarang pertanyaannya, kita kan anak DKV, iya kan? Desain komunikasi visual. Media yang kita gunakan menyampaikan pesannya bukan hanya sekedar penyampaian pesan yang tidak ada artinya atau abstrak. Kalau abstrak itu medianya seperti lukisan, itu ranahnya adalah seorang seniman. Paham ya? Dia membuat pesan, dia membuat media itu pesannya yang bisa diterima oleh masing-masing orangnya, pengertiannya. Sedangkan kita anak DKV, media yang kita gunakan harus bisa ada tujuannya untuk mengkomunikasikannya. Oleh sebab itu kita lebih condong ke media biasanya kita buat adalah media advertising atau media paham sih ya? Iklan tujuannya apa kemarin media iklan itu? Promosikan, ya tadi media alat ya. Jadi intinya mempromosikan. Nah sekarang mempromosikannya yang kita pelajarin, ingat sekarang kan itu baru media. Ingat kita ada kreatif, media dan kreatif. Ingat ya. Nah, sekarang kreatifnya gimana Pak? Makanya teknik yang kita gunakan dalam pembuatan media kemarin adalah digital imaging produk. Apa itu? Simpel aja, apa itu? Baca apa? Catatan kalian dibuka. Catat apa enggak? Penciptaan gambar digital untuk mengimagekan produk atau bahasa untuk simple ya, paham tuh? Jadi kalian bukan ngebuat poster yang kayak kemarin, bukan buat poster yang beli 1 gratis 1, diskon 50%. Itu nanti di namanya mata kuliahnya, itu nama advertisingnya, iklannya taktis. Jadi ada iklan advertising praktis, ada taktis. Itu nanti, ya itu nanti taktis tuh kayak di 1 minggu aja promonya. Kita nggak seperti itu teman-teman, bukan iklan ini kita buat, tapi iklan hanya mengimagekan aja, mengimagekan atau memberikan citra tentang produk yang teman-teman tawarkan. Paham ya? Contohnya seperti ini tadi, ingin mengimagekan tahan lamanya dan lain-lain, boleh gunakan prinsip metamorf analogi. Ini kan gak ada produknya kan? Gak ada produk, tapi dianalogikan dengan tahan lama itu menggunakan
waktu. Paham ya? Atau sama seperti tadi ini, melindungi. Bagaimana melindungi dari kuman? Analoginya adalah seorang kesatria. Lalu konsepnya karena dari Inggris, makanya kesatria yang digunakan satria Inggris seperti ini. Itu bagus, konsep yang seperti ini namanya analogi metafor. Ya, tanpa produk boleh. Dan lain-lain mengimagekan seperti ini juga. Ini makanya rata-rata saya bilang kerjaan di kelas ini bagus rata-rata. Jadi udah memang kena. Contohnya juga seperti ini ya. Kunci dari semua masakan Indonesia. Jadi gemboknya terbuka karena si kecap bangonya sebagai kuncinya. Kecap bango adalah kuncinya. Bisa. Flat design adalah kunci sebenarnya. Oke. Nah sekarang ini yang kita buat media kreatif. Nah, sekarang media itu ada banyak sekali media. Cetak, pertama ada media visual pun ada cetak dan lain-lain. Ya, kita nggak mungkin mengerjakan semua media itu satu semester. Kalau kalian buat satu semester semua media, meninggal kalian. Meninggal, muntahber, tipes, komplikasi, sakit ayan. Kejang-kejang, kepala bernanah, cacar air, apa lagi? Ya, jadi maksud saya kita memilih beberapa media karena nanti ada media yang bakal kalian lebih fokuskan di mata kuliah berikutnya. Ya, makanya media audiovisual tidak saya masukkan di mata kuliah ini. Kenapa? Itu nanti di mata kuliah videografi sama sinematografi. Nanti ya bisa buat film ataupun nanti kalau mau iklan ada iklannya. Kita fokuskan, kita buat pertama yang media cetak ya. Media cetak yang pertama yang paling simple dan paling mudah dan paling common, yang paling umum adalah poster. Kemarin teman-teman sudah mengerjakannya semuanya seperti ini. Sudah selesai ya. Sekarang saya bilang kita tetap menggunakan konsep ini, mengimagekan dan lain-lain, tapi menggunakan media yang berbeda. Sekarang kita lanjut ke media kedua yang akan kita kerjakan untuk proyek kedua kita, yaitu tapi katalognya bukan sembarang katalog. Katalog yang kita gunakan konsep pendekatannya majalah. Beda ya. Katalog itu ada yang pamflet dan segala macam. Nanti saya jelaskan. Tapi kita menggunakan katalog majalah. Jadi kalau secara simpelnya itu kayak buku majalah. Dan itu nanti dicetak. Jadi tolong siap-siap menang. Oke, di sini ada pertanyaan, paham ya? Jalur ini ya. Paham ya? Jadi jangan los, jangan tiba-tiba loh kok udah selesai. Enggak ya. Masih ada media berikutnya, nanti ada media berikutnya lagi, ada media terakhir. Kita angkat media aja nanti. Nggak usah takut ya. Udah ada asma tadi. Oke, jadi nanti yang pertama ini udah selesai bagi saya dan tentang oke semua di kelas ini, tinggal di katalog sampai UTS. Nanti setelah UTS baru kita ke dua media berikutnya. Saya kasih spoiler, media pertama setelah UTS adalah media yang tidak dicetak, media online. Media online. Nanti adalah media interaktif. Jadi akan saya masukkan konsep interaktif di dalam media. Ya, yang terakhir. Nah, itu ada tuh jadi tahu. Ya, medianya interaktif. Maksudnya interaktif apa Pak? Nanti ada konsepnya. Intinya si penerima, si customer, si audiens, si target kalian harus melakukan sesuatu supaya bisa melihat iklannya, melihat medianya. Ya, jadi interaktif. Secara media pun audiensnya saling timbal balik gitu. Kalau ini kan cuma sekedar di tempel selesai kan, sudah bisa lihat. Nanti kalau media interaktif harus ada yang dilakukan, supaya bisa melihat isinya dan lain-lain. Itu nanti ya untuk UAS. Yang pertama katalog. Kita lanjut ya. Jadi sebelum kita membuat katalog kita harus mengerti dulu apa prinsip dari katalog. Ya. Jadi teman-teman kalau misalnya setiap media baru pasti ada media barunya yang saya jelaskan, lalu isi dan apa yang mau kita buat nanti akan saya jelaskan juga
Jadi intinya ya salah satu strategi pemasaran produk yang saya bilang tadi, media advertising. Ingat ya, kita media iklan ya, yaitu memasarkan satunya produk ataupun jasa. Salah satunya yaitu menerbitkan katalog. Itu adalah media yang umum yang biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan. Nah, jadi salah satu bentuk katalog cetak itu adalah majalah. Jadi katalog itu bukan hanya katalog yang pamflet, ada pamflet yang cuma dibuka selembaran misalkan. Jadi isinya, nah kalau kita menggunakan tekniknya majalah untuk isi dari katalog kita. Contohnya kalau majalah harus ada cover lalu isi. Ya simpelnya seperti itu aja. Sudah ada gambaran kan? Maksudnya medianya apa? Jadi bukan cuma selembaran ini, bukan cuma poster ini, tapi ada isinya. Dan ingat, cover itu harus menarik. Nanti saya jelaskan. Oke ya. Jadi bentuknya majalah. Prinsip fungsi dari katalog tadi teman-teman menyampaikan informasi. Jadi nanti yang teman-teman buat itu harus bisa menyampaikan informasi yang benar-benar sesuai dari produk kalian. Makanya teman-teman, produk kalian tidak boleh ada yang ganti. Paham ya? Udah bangun aja sampai mati, enggak ya? Sampai mati. Sampai sampai mata kalian selesai. Kenapa? Karena bagi saya teman-teman sudah ngerti informasi yang udah didalamin kan, udah dicari kan konsepnya kan. Udah tahu datanya dan isinya sudah tahu. Jadi informasi yang diberikan teman-teman lebih gampang diberikan. Ya, jadi harus bisa menyampaikan informasi jasa atau produk suatu perusahaan. Ini media promosi, ya, media advertisingnya, jadi produk ataupun jasa dan menggunakan biaya. Katalog ini termasuk murah sebenarnya, tapi lebih murah poster. Kenapa? Yang namanya advertising itu di dunia sekarang itu mahalnya bukan main. Kalau teman-teman tahu, kalian masang baliho itu mahal loh, ya. Apalagi masang baliho di bundaran, masang baliho di lampu merah, itu mainnya per hari. 3 hari paketan berapa juta misalnya, mahal sekali sekarang. Ya. Apalagi kalau iklan televisi. Iklan televisi, kalian mau masang iklan di televisi, sekarang ke YouTube ya. Masang iklan di televisi, kalau misalnya prime time, kita biasanya orang-orang ini ngomongnya prime time, jadi prime time, waktu yang prime. Itu biasanya masang patokan harganya bisa jutaan, puluhan, ratusan juta per iklan, per detik, 45 detik, 1 menit, 45 detik atau 1 menit iklannya. Itu bayarannya mahal. Contohnya gimana maksudnya Pak prime time? Misalnya ada yang suka nonton Indonesian Idol misalnya. Indonesian Idol itu program yang ratingnya tinggi. Makanya kalau iklan setelah komersial break misalnya di Indonesian Idol, iklan loh. Ada komersial break iklan, itu prime time. Bagi perusahaan itu prime time. Karena produknya, karena iklan di situ lagi jam-jamnya orang nyetel TV di situ. Biasanya kalau jangan kayak gitu, itu bayarannya mahalnya bukan main. Bisa ratusan juta per 45 detik. Atau jutaan per 45 detik. Bayangin. Ya makanya kalian bingung, TV swasta kok gede-gede ya? Swasta kan, padahal TV kan kayak Trans, segala macam itu swasta loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu, yang punya negeri kan cuma apa? TVRI kan? Metro. Ya. Metro swasta, Metro negeri. Swasta. Semua swasta. Terus dapatnya penghasilannya dari mana? Iklan. Makanya mereka itu gencar-gencaran cari ya kayak kita ini orang industri kreatif yang membuat acara-acara misalnya. Baik, teman saya banyak yang kerja ada di Net TV, di Trans. Kalau mau saran saya kalau kalian mau kerja di TV, magang dulu di sana. Ini saya kasih ini ya bocoran. Kalau kalian mau kerja di TV ya, harus bisa magang di sana. Harus bisa terima magang di sana. Biasanya kalau udah magang di sana, kalian lulus kuliah lebih gampang masuknya. Saya kasih info aja sedikit. Kalau mau kerja di
Tapi ingat ya, itu di Jakarta rata-rata. Itu di Jakarta tuh keras ya. Ya itu tapi ya kalau kuat ya Bapak. Jadi kalau kalian kerja gitu ya itu harus buat program TV biasanya. Program TV-nya ya makanya ada rating itu loh. Kenapa? Mereka cari rating supaya iklan mau masuk ke sana. Semakin tinggi ratingnya, semakin mahal untuk membuat iklan di situ. Gitu teman-teman. Ya makanya orang, oh ini acaranya nggak bagus, bungkus ya. Acara nggak bagus, bungkus. Acaranya bagus, season 1, 2, 3 sampai season 3000. Iya kan chef lanjut terus. Indonesia Idol lanjut terus. Lain-lain lanjut terus, kenapa? Seru. Ya. Bagus, kenapa ya? Karena itu dikasih sengaja dibuat terus karena peminatnya banyak kan? Peminatnya banyak, iklannya banyak masuk. Gitu. Kalau sekarang YouTube ya. Makanya kenapa iklan ada di YouTube segala macam itu kalau misalnya yang punya YouTube-nya sudah besar platformnya, penontonnya banyak seperti itu. Makanya bisa dapat duit semuanya dari iklan. Ya makanya saya bilang salah satu katalog ini murah sebenarnya, termasuk murah untuk menekan biaya daripada iklan seperti itu. Nanti kalian rasakan sendiri. Tapi buat iklan itu nggak sembarangan ya. Oh tapi sekarang enak ya buat iklan. Teknis semua menghiperbolakan segala. Sekarang indie bisa ya buat iklan ya. Banyak kan di TikTok segala di Instagram. Jadi iklannya lumayan harus bagus itu, edit itu juga harus bagus. Oke, lanjut. Itu cuma intermezzo aja ya. Kedua, ciri dari katalog yang teman-teman harus catat nanti memiliki desain yang fleksibel dan tidak kaku. Ini harus teman-teman catat. Jadi katalog teman-teman desainnya tidak kaku, tapi juga fleksibel. Jadi tidak kaku tapi fleksibel. Maksudnya gimana Pak? Jangan samakan katalog iklannya yang kalian buat nanti dengan koran. Paham? Kalau koran kalian cuma buat satu gambar, tulisan, gambar, tulisan. Enggak seperti itu. Itu kaku. Kalau katalog kalian boleh bereksperimen. Jadi kalian boleh membuat desain sefleksibel mungkin. Contohnya seperti apa Pak? Misalnya kalian membuat begini. Ini misalnya katalog ya. Kayak gitu maksudnya apa Pak? Nih buku dibuka. Nah dibuka gini. Paham ya? Kalau misalnya buku pelajaran, buku apa? Gambar, tulisan. Gambar kan? Tulisan, gambar, tulisan. Kaku. Kalau katalog tidak. Desain kalian boleh kalian pakai bidangnya full gambar ngambil sampai sini boleh. Jadi gambarnya 80% misalnya. Ini gambar semua. Lalu tulisannya cuma di sini mungkin 20% boleh. Jadi nggak kaku. Di katalog itu semuanya bisa. Ya maksudnya gimana? Jadi kalian mau full gambar di sini pakainya satu halaman kayak gini. Tulisannya di bawah, ya nggak apa-apa. Paham ya? Jadi jangan semua harus sini, samping, sini. Jadi semua sama, rata kiri kanan itu apa ya? Itu PPT, koran. Paham ya? Jadi desainnya itu fleksibel, tidak kaku. Jadi boleh kalian nanti memanfaatkan bidang yang kalian gunakan. Makanya nanti pemanfaatan bidang ada saya terangkan juga di layout. Makanya pembuatan katalog ada konsep yang namanya layout. Layout itu adalah penataan, tata letak, membuat bidang. Makanya kalau kita buat katalog, kita buat majalah, layout itu akan saya jelaskan nanti. Kenapa? Karena ini fleksibel. Bagaimana kalian bisa menata sebaik mungkin? Makanya teman-teman dulu pernah belajar yang namanya teman-teman pernah belajar yang namanya Nirmana. Bagaimana kalian bisa membuat unsur prinsip desain yang menarik? Kan ada bidang-bidang kecil besar gitu kan? Tugasnya kan? Itu sebenarnya tau nggak? Nirmana itu adalah pemicu kalian atau anggapannya kayak ngeluarin test of art kalian. Sebenarnya. Makanya Nirmana itu di semester awal 1 atau 2 biasanya. Kalau kalian semester berapa? 1 ya.
Kenapa Nirmana itu wajib mata kuliahnya? Karena itu ngebangun atau membuka taste of art kalian. Jadi jangan orang yang kaku-kaku. Ya, jadi ngebuat itu fleksibel mungkin, boleh. Nah, tapi nanti menggunakan konsep layout atau kita letak. Paham ya di sini ya? Maksud saya ya. Jadi jangan seperti kayak gini, buatnya tablet, gambar, tulisan, nanti gambar. Se-fleksibel mungkin, atau gambar semua, gambar, cuma tulisan cuma di sini, boleh. Nggak ada yang larang, fleksibel soalnya. Tapi ingat nanti ada konsepnya. Membuat konten yang mudah dipahami dan mudah atau dikenali itu juga wajib. Ya, jadi harus mudah dipahami. Konten kalian itu mau ngomongin apa? Katalog itu kan iklan ya. Ini yang media iklan ya. Jadi harus tujuannya siapa? Mau ngomongin apa? Oh, ini cabangmu. Gambar dengan isinya harus sesuai. Harus bisa membuat yang mudah dipahami oleh si pembaca. Gak usah buat cerpen. Buat simpel aja nggak apa-apa. Tapi apa yang mau diomongin jelas sedikit. Ya. Semua data harus tersaji ya, harus ya. Nanti yang mau kalian sampaikan itu semuanya harus ada di katalog itu pakai majalah kita. Jadi semuanya isinya lengkap, nanti paham ya? Jadi nggak ada alasan itu tempat. Siapa nggak ada tempat? Ya tinggal buka aja. Kan bisa bolak-balik nanti. Jadi bidangnya lebih banyak. Makanya nanti di tugas ini catat kalian tugasnya pakailah brandnya, bukan produknya lagi. Kalau dulu misalnya kalian ngomongin apa yang kemarin itu ya, ini deh contohnya Citato. Tapi ini kalian nggak fokus ya, ini nggak fokus ya. Kan ada yang kemarin yang fokus yang ngomongin yang apa? Misalnya Silver Queen. Tadi ada Silver Queen ya. Nah, ini ngomongin Silver Queen by Nyato. Ya. Itu kan produknya kan? Kalau kalian boleh pakai Silver Queen seluruh produk Silver Queen. Paham ya? Jadi nanti nggak harus cuma satu produk aja lagi. Sekarang informasi apa yang mau teman-teman sampaikan? Nanti saya jelaskan tugasnya. Terus yang terakhir teman-teman, ciri katalog yang akan teman-teman buat nanti yang paling akhir yang sudah saya singgung di awal tadi adalah cover. Covernya harus apa? Nanti orang bilang jangan nilai dari covernya. Iya, itu kalau manusia. Kita kan nggak tahu itu tadi masnya muka preman, pembunuh, asasin, penculik. Petrus. Tapi hatinya kita kan nggak tahu, iya kan? Kesolan, memberi, yang membutuhkan, baik hati, kaya, peramah, penolong, rajin menabung, soleha. Itu saya ini. Lingkungan. Suka nraktir teman di kelas. Bukan. Habis ini mas ya? Enggak, Pak. Enggak. Jadi maksud saya, oke, kalau gitu oke lah. Tapi halo kalian, kalau kita membuat media yang seperti buat katalog, majalah dan lain, cover itu harus menarik. Itu catat teman-teman. Ya, kenapa? Karena itu adalah poin pertama yang dilihat oleh target kalian. Sampai itu nggak menarik, orang nggak mau buka, orang nggak mau ngambil, itu sudah gagal. Orang, waduh, udah. Terus kalian mau kan isi informasinya kan di dalam kan? Ngeliatnya aja orang malas, gimana mau lihat ke dalamnya? Paham ya? Jadi buatlah yang menarik. Menarik itu gimana Pak? Ya udah, yang pasti estetik aja, sesuai keindahan. Dan sesuaikan, harus sesuai dengan apa yang mau kalian tunjukkan. Misalnya produknya apa? Oh, saya mau ngomongin produknya. Ingat ya, harus ada tujuannya juga. Produknya misalnya produk yang untuk elegan misalnya, yang mahal, targetnya menengah ke atas ya. Bagaimana kalian buat cover yang elegan? Bagaimana kalian buat cover yang
banyak red design-nya mungkin, atau banyak ruang kosong yang red design, elegan, fontnya menggunakan serif misalnya, karena terlihat lebih elegan, karena target kalian. Tapi kalau kalian mau ngomongin produknya tentangnya untuk semua umur, atau produknya kemarin ada yang saya ingatnya di kelas ini ya, skateboard itu ya, targetnya kan anak muda kan, skateboard, kalian harus tahu gaya desain apa yang cocok dengan yang bisa menarik anak-anak skateboard. Entah pakai gimana gaya desainnya, itu yang harus kalian pikirkan di cover. Target audiensnya siapa, pikirkan bagaimana bisa menarik mereka. Anak skateboard kalangannya SK8 gitu ya, anak muda. Ya bagaimana kamu membuat desain yang khusus terkait anak muda? Apa yang berkaitan dengan skateboard tadi? Entah dari warna, entah dari gaya desainnya, entah dari fontnya gitu. Paham ya? Jadi sesuaikan dengan apa yang mau teman-teman buat di cover. Cover itu awal itu penting sekali untuk katalog. Ya, penting. Tapi isinya juga penting, tapi di luar juga itu penting. Paham ya? Makanya sini sampai dari katalog yang akan kita buat harus menarik. Paham? Di sini ada pertanyaan untuk katalog sebelum kita lanjut ke layout. Gampang ya? Cuma segini aja kok. Katalog cuma gini aja kok. Udah gampang ya, udah ngerti ya apa yang mau dibuat ya? Oke, kalau sudah saya singgung tadi soal katalog. Kalau kita membuat katalog yang isinya ada fleksibel tadi cirinya, gaya desainnya fleksibel dan lain-lain, ya kalian harus belajar yang namanya layout. Layout itu apa? Bagaimana kalian bisa menata elemen-elemen visual, bagaimana kalian bisa menata unsur visual, bisa mengkomunikasikan. Ingat selalu, kita ini DKV, desain komunikasi visual. Bagaimana teman-teman bisa mengkomunikasikannya melalui tata letak yang teman-teman buat. Jadi jangan membuat, aduh karena ini fleksibel, karena ini suka-suka katanya, tidak kaku, asal naruh. No, harus bisa mengkomunikasi. Contohnya misalnya, kalian lagi konten pertama, katalognya kalian mau ngomongin tentang kegunaan, misalnya, paham ya? Kalian mau ngomongin tentang kegunaan, ya udah gambarnya saya mau ngasih gambar gambar orang lagi tidur aja. Ada kegunaannya ngomongnya untuk supaya bangun apa gitu bla bla dan lain-lain. Nyambung apa enggak? Enggak kan? Jadi sesuaikan gambar, walaupun fleksibel kata letaknya, tapi harus bisa nyambung. Ataupun letaknya misalnya gambar ini dengan ini mungkin nyambung, atau enggak misalnya ya yang kayak gini tulisannya di sini, nanti ada gambar lagi di sini mungkin tulisan penjelasan gitu dari dasar kalian. Jadi harus saling berkaitan. Bagaimana kalian buat ini bisa nyambung nanti. Jangan rancu. Paham maksudnya rancu? Jangan nanti bingung lah ini penjelasannya mana sih, untuk gambar yang mana sih. Jadi kalian walaupun fleksibel dan segala macam harus tetap bisa menghasilkannya secara bagus. Paham ya? Jadi tata letak. Jadi contohnya misalnya yang gede itu gambar, nanti tulisannya di situ. Kalau ada gambar, tulisan. Makanya saya bilang di situ nggak usah kaku. Gaya kita buat tulisan, gambar, enggak. Fleksibel aja, pakai semua bidang. Kecil mungkin tulisannya dia kayak gitu boleh. Karena fleksibel. Tapi ingat harus bisa mengkomunikasikan. Itu penting. Makanya tetap ada yang namanya konsul. Nanti setelah kalian buat tetap ada konsul sama saya. Oke, lanjut. Ya, tadi sedikit aja dari sama penataan yang bisa mengkomunikasikan. Ya, sama. Jadi elemen-elemen visual yang teman-teman tempatkan itu dalam mengkomunikasikannya. Misalnya kalian mau menjelaskan tentang kegunaan dan lain-lain atau varian tentang headsetnya. Ya, mungkin icon-icon, elemen visual, gambar itu bisa mewakilkan ya di dalam dari katalognya. Lalu, nah, memanajemen bentuk bidang. Ini kenapa saya tekankan, teman-teman.
banyak yang salah. Katalog itu, misalkan ini dibuka ya. Misalnya katalog dibuka ya. Nih. Bidangnya yang mana? Apakahnya ini? Kirito? Apa Kanato? Yang mana bidangnya? Semuanya? Yakin? Atau kanan toh? Atau kiri toh? Ayo! Kiri kosong. Ayo, kanan apa kiri? Apa semua? Apa kita telepon teman? Mono friend? Host audience, tanya penonton. Semuanya. Kalau kayak gini udah dibuka, semua bidang ini adalah bidang kalian. Ini yang harus kalian manage. Paham ya? Kalau kayak gini, inilah bidangnya. Ini bukan termasuk, udah lewat. Ini bidangnya punya yang ini. Jadi bukan hanya yang seharusnya sebelah kanan atau hanya sebelah kiri bidang, tapi seluruhnya ini kecuali kayak gini. Ini kan cover misalnya, dibuka. Bidangnya cuma ini kan cover. Kalau cover nggak dianggap bidang teman-teman. Tapi kalau isi semua dibuka seperti ini bidang. Kiri dan kanan itu semuanya bidang. Jelas? Jadi kalau kalian mau manajemen bidang, artinya di manajemen adalah Jadi kalian boleh menggunakan ini tadi saya bilang ini waktu dibuka nih, kalian boleh gambarnya ngelewatin kiri kanan. Boleh gambarnya sampai ngelewatin ke sana. Kayak gini misalnya. Ya. Gambarnya gak usah diurus. Bisa langsung taruh tengah sini boleh. Tulisannya di samping-samping boleh. Fleksibel. Kenapa? Satu bidang semuanya. Jadi boleh kalian taruh. Oh, taruhnya gambarnya di samping sini. Sedikit masuk sini. Di sini penjelasannya. Atau kalian mau full mau dari sini penjelasannya cuma di bawah. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Satu. Paham ya? Jadi kalau kalian mau manajemen bidang, kalau seperti ini bidangnya satu ini semua. Tapi kalau kayak gini, bidangnya yang mana? Ini cover nggak boleh dihitung bidang. Jadi bidangnya cuma ini. Paham ya? Nah, jadi kalian sebelum saya bilang itu gunakan seluruh bidang, makanya memanajemen bidang. Semua bidang boleh kalian gunakan. Tapi tetap harus tetap apa tadi bisa mengkomunikasikan. Jangan ngawur isinya juga dan harus ada prinsip kesatuan. Gambarnya apa yang dibahas, konsepnya apa, imagingnya apa, itu yang harus ditulis juga, itu yang mau disampaikan. Ya, jadi itu teman-teman jangan salah. Jadi penyusunan ini saya sampai saya merahkan ya, penyusunan bidang kerja. Tapi tetap ingat harus tersistematik. Walaupun kalian mau pakai semuanya berbagai ini, tapi harus tetap tersistematik supaya apa? Komunikatif juga dan juga artistik atau estetik. Ya, estetik itu apa? Bagaimana kalian buat tetap harus bidang. Paham di sini maksud saya? Jadi jangan untuk Pak bingung saya mau pakai ini aja enggak. Semua ini bidang teman-teman. Jadi teman-teman explore. Bahkan ada beberapa kasus ini kurang Pak bidangnya, mau saya tambah, boleh nggak? Boleh. Pernah kalian nggak lihat katalog yang bisa dibuka lagi sedikit di sininya? Pernah kan? Iya. Itu satu bidang karena bagi dia ingin ngomongin di situ boleh. Nambah boleh. Jadi pakai seperempat aja di sini dibuka lagi. Itu dulu ada kerjaan punya kak kelas kalian, ada katalognya ada, itu saya simpan terus biasanya. Cuma nggak tahu saya lupa kemana waktu saya kan lagi benar-benar lagi renov ya depan itu di bagian depan itu hilang semua, nggak tahu saya taruh di mana, nanti saya cari di gudang deh. Kalau ada nanti saya bawa. Jadi itu bisa dibuka teman-teman.
teman-teman buka ya udah bidangnya jadi lebih panjang karena teman-teman ingin butuh mungkin. Jadi misalnya tersembunyi gambarnya gini, full gambar kan, pas dibuka ternyata tentang informasinya bisa sekreatif teman-teman. Tapi itu bidangnya juga termasuk. Paham? Mungkin sedikit aja, nggak usah yang sampai 2 meter dibuka. 2 meter gini dulu kan. Nggak usah kayak gitu ya. Paham di sini maksud saya? Jadi ini adalah satu bidang. Makanya kalau teman-teman tahu ada yang suka graffiti mungkin atau mural, anak-anak mural gitu, ya kalau anak-anak mural bidangnya di mana? Jadi gerak mural itu dengan konsepnya adalah menggambar di bidang yang luas. Jadi nggak hanya tembok harusnya, semua tapi bidang luas yang besar. Ya udah. Jadi kalau bisa temboknya segini, nih bisa dari ujung ke sini sampai ujung ke situ temboknya. Bidangnya seberapa? Sampai ujung kan? Jadi muralnya boleh sepanjang konsepnya yang panjang muralnya. Boleh tutup semuanya. Ya. Atau kalian yang sini yang nato siapa? Nato. Ketemu gak? Tato apa panu itu? Panu. Kalau tato misalnya ya, bidangnya di mana? Badan kalian itu berbidang. Misalnya mau tato di tangan, ini loh bidangnya sampai sini. Tangan kalian. Paham ya? Jadi bidang itu ya kalian manage ini. Ada yang lucu itu kalau misalnya tato apa sih yang bisa dipakai, bisa dilipat gitu, jadi kelihatan bergerak dia. Terus ada tangan misalnya, ya tangannya Luffy gitu. Terus di sini jadi hakinya, nah itu ada. Itu memanfaatkan bidang namanya teman-teman. Ya boleh. Tampaknya 2. Oke, di sini jelas ada pertanyaan. Tujuan Leo. Ya, yang tadi saya bilang kalian membuat layout jangan sembarangan, jadi harus ada informasi yang teman-teman berikan, yaitu informatif, komunikatif, dengan interaktif. Jadi bagaimana teman-teman nanti membuat gambar, misalnya ya di sini, aduh perhatiannya, bisa teman-teman gambar, ya harus penjelasannya harus ada, dijelaskan tentang ini, paham? Tetap harus ada penjelasan. Kenapa? Karena kita harus informatif. Jadi bukan hanya estetik. Ingat, komunikasi. Ya. Sebebas apapun, tapi ada penjelasan. Oh, ngomongin yang tentang di atasnya. Ini mungkin ngomongin yang ini. Jadi layout punya peran penting. Nah, ini yang perlu kalian catat di paling bawah ini, yang perlu kalian catat. Layout itu punya penting untuk teman-teman ngedesain, membuat citra atau gaya merahnya ini. Jadi nanti kalian akan membuat konten, isi konten katalog kalian itu harus bisa menceritakan, memberikan image dari apa yang teman-teman ingin sampaikan, ingin teman-teman berikan pesannya kepada penerima pesan. Ingat, media. Ya, paham ya? Jadi teman-teman membuat medianya tadi tetap harus ada citra. Itu wajib kalau sama saya. Jadi katalognya teman-teman, kalau ada yang membuat katalog desainnya kayak PPT, saya buang. Catat. Ada yang kayak gitu soalnya. Maksudnya gimana? Template PPT. Kan semua sama kan? Nih. Template-nya sama kan? Kalau ada yang buat gini, gambar, tulisan gambar, template-nya sama, saya buang. Buatlah katalog yang harus memiliki gaya citra desain yang mau teman-teman sampaikan. Misalnya, contoh, konten pertama teman-teman ingin ngomongin tentang misalnya produknya minuman ya. Fruity, ada yang milih Fruity di kelas ini? Gak ada. Mumpung gak ada ya. Fruity, misalnya Fruity kamu mau ngomongin varian tentang yang freeze, yang dingin. Kontennya paham ya? Nah, di freeze itu ya udah bagaimana kalian membuat
katalognya, gaya desainnya, citranya. Citra itu artinya gaya desain itu mulai dari gaya desain, dari warna, unsur ya, mungkin dari bidangnya, dari font yang digunakan, nanti gambarnya, semuanya itu bisa mencitrakan si fruity phrase-nya. Oh mungkin warna biru menggunakan bidang-bidang atau bentuk yang seperti es dan lain-lain yang terlihat dingin. Fontnya seperti apa? Itu konten pertama, 4 halaman, mungkin 2 halaman, 4 halaman seperti itu. Terus konten kedua, kalian ngomongin tentang fruity yang blackcurrant. Paham ya? Kalau kalian terus kalian membuat desain layout sama seperti yang pertama, nyambung apa enggak? Sesuai citranya apa enggak? Kalau misalnya ngomongin fruity yang blackcurrant gimana desainnya? Mungkin dari warnanya, warna ungu misalnya. Paham ya? Itu pun sudah beda. Kalian harus bisa membuat yang seperti itu maksud saya. Jadi harus ada citra setiap konten yang mau jelas teman-teman jelaskan. Atau misalnya sepatu, ada yang pakai sepatu nggak di sini? Produknya sepatu? Nggak ada. Nggak ada. Atau ini deh, ban. Saya ingatnya ban. Ban apa? Basketball. Mana orangnya tadi? Nah, basketball. Ada basketball yang lembut misalnya. Ada yang untuk yang medannya lebih tajam, misalnya medannya lebih keras misalnya ya. Ada kan gitu kan? Untuk beda-beda medan misalnya kan. Satu yang perkotaan, satu yang untuk nanjak, satu untuk ini. Nah, itu kan sudah ada konsep, ada citranya kan. Oh, ban ini untuk ini. Ya udah, bagaimana kalian buat konten beberapa halaman untuk ngomongin si ban ini sesuai dengan citranya. Jadi layoutnya, desainnya itu harus mencitrakan, harus didesainnya dari si ban itu. Paham ya? Beda ban, beda cara. Yang saya ingatnya yang selembut apa? Yang tentang kelembutannya kan. Nanti gaya desainnya beda lagi. Yang lembut sama yang awal kan sudah beda. Misalnya tadi untuk yang jalan berbatu sama yang lembut itu beda lagi gaya desainnya. Paham ya maksud saya? Jadi setiap konten harus sesuaikan dengan gaya desain. Kalau kalian buat semua template-nya sama, entah dari warna atau template-nya sama, saya buang. Ya. Apa bedanya buat PPT? Kita buat ini bukan hanya tata letaknya, tapi cuma ini juga harus ada citra atau gaya desain kalian. Itu yang saya nilai. Paham ya? Makanya saya bilang di sini produknya pakai semuanya. Jadi brandnya pakai brandnya sekarang. Kalian mau ngomongin tentang keunggulan boleh, tentang varian boleh. Keunggulannya misalnya apa? Ya kalian boleh ngomongin keunggulannya. Tapi gaya citra keunggulannya itu apa? Mungkin entah dari semiotika. Ingat semiotika? Bahasa visual. Icon-icon apa yang mau kalian gunakan itu bisa teman-teman. Paham ya? Icon atau simbol yang bisa gunakan tentang ketahanan dan lain-lain itu bisa lakukan. Di sini paham maksud saya ya? Jadi setiap katalognya nanti harus sesuaikan gaya desainnya. Makanya ada konsultasi, kalau kalian bingung ada konsultasi minggu depan ya. Karena setiap orang pasti beda-beda produknya. Ada yang ngomongin varian, ada yang ngomongin apa, ada yang ngomongin ini dan lain-lain. Pasti beda-beda kan? Makanya konsultasi. Paham ya? Ini makanya nih udah spoiler sedikit teman-teman. Saya bilang tadi ada berapa? Ada konten kan? Jadi katalog kalian nanti ada beberapa konten di sini. Ya. Ada beberapa konten. Oke, ini saya tolong. Kalau saya ini ngerti aja lah ya. Tolong. Jadi nanti buku kalian bisa mau main warna seperti apa. Mungkin kalau kalian mau fokusnya di tulisan, nggak usah pakai warna, putih aja. Supaya ingat, supaya mudah dibaca. Paham ya? Kalau putih itu supaya dibaca, apalagi itu saya kecil-kecil. Boleh putih aja. Jadi warnanya khusus untuk gambar atau khusus untuk suatu tempat itu boleh tidak? Boleh, nggak ada yang larang. Tugas. Lagi. Loh. Sebelum tugas ada pertanyaan di sini? Nggak ada ya. Nanti setelah itu banyak pertanyaan. Oke, silakan. Untuk perbedaan dari brosur sama katalog? Brosur kan selembaran. Ya sama. Jadi katalog itu sebenarnya sama kayak brosur ya. Tapi kalau kita yang pakai majalah tipenya. Jadi itu bisa brosur dia barang langsung jasa
atau apa yang ditawarkan sama harga biasanya ya. Nah di sini juga kalian boleh kok ngasih harga juga boleh kok di sini katalognya. Jadi udah ngomong image segala macam, terus ada harganya juga boleh. Paham ya? Sama boleh kok. Kalau yang kemarin kan nggak usah. Sebenarnya sama, cuma bedanya kalau yang ini dia buku gitu mas ya. Kalau brosur itu biasanya dibuka, biasanya cuma satu halaman, dua gini, ya, kayak poster jadi dua gini. Atau kayak brosur yang dilipat-lipat. Tapi sama aja komedianya. Kenapa saya pilih majalah? Supaya kerjanya lebih banyak. Masa kuliah kerjanya sedikit ya? Banyak dong. Nah iya. Enggak dendam. Ini masih mending ya. Oke, nanti. Tugas. Ini dulu tanya ini dulu. Tentang katalog, itu tugas itu nanti slow aja. Buru-buru amat. Buru-buru amat, pasti. Ini ada pertanyaan lagi? Aman Pak. Aman ya. Jadi teman-teman isinya gitu nanti. Kalau saya dulu saya lupa mata kuliahnya apa ya, tapi kalau saya dulu ada membuat katalog majalah. Itu halamannya tahu berapa? 120 halaman. Semuanya dari awal sampai akhir dicetak. 120 halaman belum termasuk cover depan belakang. Isinya 120 halaman minimal. Mau kayak gitu? Enggak. Karena kita bukan majalah untuk ngomongin apa, misalnya majalah golf, majalah bola, bukan. Kita tetap majalahnya katalog produk. Ya, paham ya? Jadi tetap jualan produk. Ini kayak produk, kayak brosur dan lain-lain, tapi kita lebih menggunakan tekniknya pendekatannya majalah. Itu aja. Makanya sedikit kok. Tadi tanya halamannya berapa Pak? Sedikit aja. Paling 10. Ya, daripada 100 ya. Daripada 100? Mau 100? 10 aja kaget kalian belum merasakan zaman saya. Tahu nggak? Saya dulu sampai jadi anaknya di tukang percetakan loh. Iya, sampai saya tuh nongkrong tuh nggak, sampai ngitungin, liatin sebelum di ini di apa? Jilid. Ya kan kita harus cek dulu kan, supaya nggak salah. Sebelum jilid sampai duduk gitu ngeliatin orang bolak-balik. Saya duduk aja di lantai di percetakannya. Kalau kalian tahu di Sutami, saya dulu langganan di Sutami, cetakan Sutami. Terus sampai cicinya sampai kenal mana itu tacinya itu. Ya, sampai kenal. Kadang-kadang kalau saya ini minta diskon aja saya. Datang terus di situ. Orang bolak-balik, saya duduk aja di lantai sambil ngitung gitu. Halamannya lihat, bukan ngitung, lihat halaman saya sebelum di jilid. Kalau dijilid ya udah gimana, susah. Gak mungkin dibongkar. Ya, ratusan ribu lagi sekali jilid. 100 halaman mas, dikira murah, mahal. Ya, jadi sedikit halamannya paling 10 halaman, 20 lah. Nambah. Enggak, dikit aja kok, dikit. Kira pertanyaan, jelas ya? Untuk media kedua, katalog majalah, bidang, layout segala macam, fleksibel. Jangan lagi ada yang ketemu sama saya ngebuatnya kayak kaku-kaku gitu, terus menggunakan template. Harus mulai didesain dari awal. Makanya nanti kita tugasnya membuat desainnya dari awal. Tugas pertama teman-teman, buat konsep katalog produk. Isinya 3 konten katalog. Minimal 3 ini maksudnya ya, minimal 3 yang isi. Jadi nanti teman-teman boleh 4, boleh 5 kalau mau ya. Per konten, per isi minimal 2 sampai 4 halaman aja. Jadi satu konten pertama 2 sampai 4 halaman. Konten ketiga juga sama, 2 sampai 4 halaman. Konten ketiga sama, 2 sampai 4 halaman. Totalnya berapa? Kalau 4 tambah 4, 8 tambah 4 jadi 12 halaman aja.
Kalau 4 ya. Kalau 2 lebih kecil, lebih dikit lagi. Tapi yakin. Jadi maksudnya konten gimana Pak? Halo. Jadi maksudnya nanti teman-teman buatnya seperti contoh. Pertama, konten pertama. Konten pertama teman-teman ngomongin produknya apa yang mau saya tolong. Yuk, jawab. Kontennya mau saya kasih contoh. Good day. Oke, good day. Nah, itu pintar kan? Produknya good day. Kamu mau ngontenin tentang varian atau keunggulan atau apa? Nah, misalnya kamu milih tentang varian good day. Yang pertama, varian yang apa aja good day itu variannya apa yang pertama? Saya freeze tadi ya. Nah, freeze, ngomong aja kontennya good day freeze. Ya udah. Jadi yang kedua ya kayak kemarin yang kayak tadi. Jadi yang pertama gaya desain yang kalian gunakan apa? Jadi gaya desainnya, oh sudah gambaran. Kalau freeze nanti gaya desainnya seperti apa? Oh saya gaya desainnya mungkin dari unsur warnanya warna biru. Nanti dari bentuk bidang menggunakan ada yang bentuk S dan lain-lain. Paham ya? Udah seperti itu aja. Sudah simpel seperti itu aja. Nanti baru teman-teman buat seperti ini. Digital. Bukan digambar. Saya nggak mau digambar lagi. Kalau teman-teman gambar kemarin mahasiswa yang gambar kan dulu digambar ya. Sketsa manual, kerjanya hancur dan gak niat. Biasanya mereka kerjanya 2 jam atau 3 jam sebelum kuliah ya, gak niat kalau gambar. Tapi kalau digital biasanya lebih bagus karena lebih dikerjainnya lebih mungkin 1 hari sebelumnya ya. Kalau gambar itu udah mungkin 2 menit sebelum masuk kuliah baru buat itu, asal-asalan maksud saya. Jadi nanti buat kalian layoutnya, oh nanti saya mau gambar pertama produknya supaya memperkenalkan paling besar sendiri di sini. Nanti ini penjelasannya, headline-nya, nanti penjelasan sedikit di sini, ini headline. Jadi halaman ini mungkin oh saya maunya buatnya atau enggak full gambarnya gini aja Pak, supaya ngomongin freeze-nya lebih kerasa, gambarnya sampai full sampai sini 80% gambar semua, sisanya ini headline-nya good day freeze, baru penjelasannya di sini. Udah 2 halaman. 2 halaman. Halaman 1, halaman 2. Nanti 4 halaman ya udah. Nah, halaman berikutnya ngomongin yang freeze nanti desainnya di mana lagi? Di mana. Paham ya? Fleksibel. Kita nanti udah selesai. Baru yang konten kedua, good day apa? Original misalnya. Original yang pertama harusnya. Original tadi gaya desainnya apa, warna yang digunakan, konsep desainnya seperti apa dan bla. Ya udah nanti buat lagi layoutnya. Yang ketiga, good day apa? Ya udah selesai. Paham ya? Ingat, gaya desainnya harus sesuai mencit. Entah dari warna, entah dari bentuk, ataupun menggunakan bidang-bidang atau icon-icon yang berhubungan dengan mau kalian jelaskan kontennya apa aja. Paham ya? Jadi buka template. Setiap konten bisa beda-beda. Nanti warnanya beda-beda pun boleh. Satu kayak gini mungkin warnanya warna Tosca, satunya lagi mungkin warnanya warna apa. Jadi bisa digabung teman-teman. Kalau kalian mau pakai tulisan, ya udah karena tulisan itu mau terbaca pakai putih aja, backgroundnya nggak apa. Tapi ada unsurnya, headline-nya mungkin ada ininya. Sorry. Itu yang pertama. Ya, jelas di sini ya tugasnya. Semua diketik. Ketik sama digital. Saya nggak mau lagi di sketsa, saya udah trauma saya sketsa. Jadi konsultasi tau nggak? Cuma bawa kertas segini aja, kotak-kotakin aja. Layoutnya asal kotak-kotakin. Saya gini-gini makanya baru ngaku, baru ngerjain Pak. Banyak yang kayak gitu. Ya tulisannya Sanskerta lagi. Baca apa? Tiba-tiba saya uang full Pak. Ya, jadi mending ketik aja. Semuanya main digital aja. Ya, untuk konsep. Masih konsep, jadi belum jadi ya. Baru konsep seperti itu. Nanti mau peletakan gambar di mana, tulisan di mana, gitu-gitu aja. Yang kedua, yaitu tadi susun layoutnya setiap konten. Ini contohnya. Susun setiap konten. Yang ketiga, dikumpulkan minggu depan. Jadi tugasnya 1
seminggu, bukan 2 hari. Artinya ngerjakannya habis pulang ini boleh dikerjakan, atau besok sudah boleh dikerjakan, ya. Jangan minus 1 malam. 1 malam, oh indahnya ya. Sistem kebut malam. The power of caffeine. Tapi kalau misalnya udah dicetak itu bolak-balik gitu atau Bolak-balik aja. Biar bolak-balik aja? Iya, bolak-balik aja biar nanti sedikit. Ya. Tapi itu nanti aja, itu nanti kan waktu dicetak ya. Oh ya, jangan lupa juga yang namanya ini kan baru ini ya, baru konsep toh. Kalian nanti nyusun juga cover segala macam ya. Tapi itu nanti setelah konsul ya. Minggu ini cuma buat ini dulu aja, isinya dulu aja. Nanti jangan lupa dengan katalog di sini ada cover. Nanti jangan lupa juga ada halaman table of contents atau daftar isi itu harus ada. Ya. Udah, itu pasti ada, tapi itu nanti itu teknis aja, bolak-balik. Kalau bisa bolak-balik aja. Kenapa? Karena nanti kalian bisa pakai bidangnya seluruhnya. Kalau nggak bolak-balik, ya ini kan kosong nanti, buang-buang bidang. Paham ya? Jadi makanya kalau kalian lihat katalog itu rata-rata bolak. Nah itu nyusunnya agak ribet. Nanti kalian pakai pembuatan ada di aplikasi zaman sekarang yang enak kok. Cari sendiri ya. Ada nyusun desain untuk masukin katalog. Jadi kalian nggak usah capek-capek nyusunnya, tinggal masukin aja ke aplikasi itu. Nanti tersusun sendiri halaman-halamannya. Bisa kalian lihat ada example-nya juga, ada contohnya. Nanti jadinya gini. Udah. Mau tahu aplikasinya apa? Cari sendiri. Ada kok zaman sekarang tuh hidup ini dipermudah teman-teman. Tinggal teman-teman buat desainnya, teman-teman masukkan, udah bisa kelihatan sebelum teman-teman print, udah bisa kelihatan contohnya bolak-balik seperti apa. 3D-nya ada. Semua sekarang teknologi gampang kok. Ya, makanya kalian jangan kalah. AI aja sekarang bisa gambar kok. Iya kan? Nah, makanya itu bisa kalah loh teman-teman. Tahu caranya supaya kalian selamat? AI itu ngambil dari kerjaan yang sudah ada di internet. Artinya sudah ada pernah dibuat oleh orang sebelumnya. Dikumpulkan dari internet, dikumpulkan jadi satu. Itu AI sebenarnya. Mereka nggak buat sendiri. Mereka tuh referensi. Ya, nah, kalau gitu artinya tetap ada yang buat dari awal kan. Jadi apa harus kalian punya? Kreatif. Paham ya? Makanya kemarin saya ngomong sama Pak Yogi ya. Jadi kemarin itu saya ngomong sama Pak Yogi, Pak Andri, Pak Faldi ya di lab DKV. Dari Pak Yogi saya nambah satu, kan terus pernah saya ajarin ya. Kalau kita itu ngajar itu, kalau kita itu saya pinginnya teman-teman punya 2 H, masih ingat nggak? Head sama hand. Jadi hand itu tangan, teman-teman punya skill. Kalau head teman-teman punya kreatif, konsep dan lain-lain. Nah, waktu ngomong sama Pak Yogi, sekarang saya nambah 1 H lagi. Tahu apa kata Pak Yogi? Tambah apa? 1 lagi. H ketiga, heart, hati. Jadi kerjakanlah dengan hati yang ikhlas, dengan cinta, dengan love. Jadi mengerjakan bukan dengan emosi beban. Pasnya nih kurang ajar ya kan? Tugas akeh. Jangan, tapi wah terima kasih Pak saya udah dikasih tugas banyak. Saya bersyukur dikasih. Nah, kalau situ kan saya senang kasih tugas banyak kan. Ya itu sebenarnya tambahan dari Pak Yogi aja. Jadi tapi pikir benar juga. Kalau kalian ngerjakan dengan hati, biasanya hasilnya pun memuaskan ya, atau pernah nggak sih kalian merasa gitu? Kalau saya dulu gambar ya. Saya dulu suka painting, suka gambar, digital painting. Kalau gambar terus lagi senang, saya dulu jujur ya, saya dulu suka main game ya. Kalau sekarang udah jarang saya main. Ya paling main-main yang tinggal login sedikit sebentar terus selesai. Kalau dulu saya dekat sama Dota. Ya. Jadi kalau saya gambar untuk karakter Dota itu saya senang gambarnya. Jadi nggak ada tuntutan apa, jadi senang gambarnya atau jadi selesai.
semua jadi selesai. Mau tipe yang mana, gaya yang cuma pakai muka atau pakai full body, atau yang mau dibuat karikaturnya, itu saya senang dulu gambar-gambar tentang karakter-karakternya gitu ya. Tapi kemarin sempat hilang PC saya, cuma beberapa yang bisa saya selamatkan kerjaan itu. Ya, jadi yang lain-lain itu hilang ya udah, tinggal buat lagi. Ya, jadi kerjakanlah dengan hati, puas kok nanti. Oke, ada pertanyaan di sini tugasnya? Jelas? Berarti minggu depan udah harus jadi baik-baik. Harus jadi seperti ini. Jadinya bukan langsung jadi di ini ya, bukan ya. Konsepnya aja, layoutnya aja. Jadi nanti gambarnya aja gimana? Udah kasih hitam aja ini Pak sebagai nanti gambar di sini. Ini nanti untuk tulisannya di sini. Udah gitu aja, paham ya? Yang kayak gini, ini loh. Mau PPT-nya? Iya. Oke, 25.000 ya. Apa kan tinggal foto aja. Apa susahnya sih? Saya mau sini. Sini loh. Gak apa-apa sama saya sini atau sama saya fotoin mana? Tak fotoin nah. Gak apa-apa serius. Loh, saya bilang sama saya santai. Atau ini masnya fotoin kirim di grup kan selesai. Ya. Awas udah ada. Gak apa-apa mau foto. Nah. Selfie kan. Asal jangan selfie kamu. Kurang maju dulu. Awas dulu di dalam. Bisa papan kurang jelas. Dah, itu contohnya ya. Gitu aja. Ini gak apa-apa soalnya. Udah dapat foto fotoin. Udah. Nah, masnya mas belum. Supaya nggak pelit, kirim ke grup. Aku boleh Pak. Siapa dah foto? Atau kamu dijual perbelikan kok bisa. Ya, udah. Mana di sini? Jadi digital langsung seperti ini aja contohnya. Sama jangan lupa kayak gini. Konten kedua sama konten minimal 3 konten. Ada pertanyaan minggu depan coba yang ini. Ada pertanyaan? Nah, Pak, aman Pak. Jelas? Udah? Udah pulang kita. Iya. Kenapa Pak? Pengen pulang lo? Masih lama res. Ngantuk Pak. Itu dulu sini. Mau sholat Pak. Iya Pak. Gak yakin lagi. Oke teman-teman, halo. Perhatiannya ya. Saya berharap halo. Belum keluar. Sosmed ini satu. Jadi saya berharap teman-teman dari kelas ini ya, berharap lebih maksudnya. Jadi tolong kerjakannya tetap sungguh-sungguh dari hati, maksudnya dari awal. Soalnya kebanyakan itu rata-rata mahasiswa awalnya bagus, makin kesini makin kesana. Beneran, bahkan ada yang hilang biasanya sebelum UTS, sebelum UAS. Oh ya, ngomongin soal UTS teman-teman. Halo. Saya agak perbaikin sedikit dari jadwal perkuliahan kita yang kemarin sudah saya beritahukan. Jadi nanti teman-teman harusnya kan minggu depan itu pertemuan 7 toh. Ya. 7 itu harusnya kita kuis. Ya, harusnya kuis pertemuan 7. Tapi karena nggak sesuai dengan jadwal perkuliahan minggu depan, kita cuma konsultasi. Kuisnya digabung dengan UTS. Ya, jadi UTS sebenarnya UTS itu cuma pengumpulan katalog. Oh, ditambah ya. Nanti ditambah dengan kuis aja nanti. Ya, ingat yang kalian catat itu bukan sembarang catatan. Karena ada Pertanyaan. iyalah. Dikit kok. 30 soal ya. Oh, 10 emang Kak. Enggak. Sama saya paling banyak itu 5
Paling banyak itu 5, nggak pernah lebih dari 5. Ya 3 4 malah. Ya, tenang aja. Tapi penjelasan semua Kak. Nah iyalah. Loh, 3. Sebutkan, jelaskan, berikan contoh. Serius. Makanya belajar. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan kita ketemu lagi minggu depan. Jaga kesehatan ya. Selamat sore ya. Sore